Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa, jumpa lagi dengan saya Aditya Rahma dalam acara kesayangan kita Bincang Jiwa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Sebelum kita mulai perbincangan jiwa kita kali ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk sahabat jiwa dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2025 ya, tentunya dengan semangat yang baru. Nah, pada awal tahun ini, di Bincang Jiwa Perdana kita di tahun 2025, kita telah kedatangan narasumber kita yaitu Mbak Sri Hartini, SPSI Psikolog. Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam, Iin. Mbak Tia. Gimana kabarnya Mbak tahun baru ini? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Kayaknya lebih semangat. Lebih semangat ya awal tahun. Gimana mungkin Awal, ada resolusi Mbak? mm-mm. Apa gitu biasanya Apa kan ya? awal tahun kita pasti Ya, selalu banyak. nanti tahun depan resolusi apa ya. Nah, sekarang ini Mm-mm. udah tahun 2025, mungkin ada Betul, iya. resolusinya. Itu perlu ya, sepertinya ya di Iya. awal tahun membuka lembaran baru, kayaknya kita perlu menorehkan harapan-harapan yang lebih baik daripada sebelumnya ya Mbak Tia. Mm-mm. Ya, istilahnya resolusi ya. Iya. Kalau resolusi saya mungkin beberapa atau lebih banyak yang menurut saya sederhana, tetapi kayaknya itu penting deh. Iya. Apa itu Mbak? Mungkin bisa di-spill ke sahabat jiwa, ke saya mungkin nanti bisa wah bagus ini resolusinya Mbak In bisa kita tiru. Oke, jadi mungkin sederhana ya. Apa tuh Mbak? Tapi Jadi ini penasaran ini Mbak. ini malu tapi saya. Jadi mungkin bisa lebih lebih awal datang ke kantor, bisa apel setiap hari, Iya, iya. ya mungkin lebih tertib dalam memenuhi target-target harian, lebih mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak begitu ya, lebih bisa mengelola emosi, mungkin ya hal-hal sederhana dalam keseharian kita, Mbak. Ya mungkin ada hal yang besar, cuman ini saya keep aja ya. Iya. Itu resolusi sederhana tapi dalam Mbak. Oh gitu ya? Iya, karena disiplin, datang, lebih sering ikut apel, itu saya juga sepertinya buat resolusi seperti Oh itu, gitu ya? saya termotivasi jadinya ini dengan Iya. Mbak In untuk Oh, sederhana tapi sesuatu yang efeknya mungkin akan membawa perubahan yang bagus ya oh di gitu ya? sampai akhir tahun Betul ya betul ya. dari segi perencanaan Mmm, waktu. betul Menurut saya manajemen seperti itu waktu ya, ya? sederhana karena ternyata manajemen waktu di situ, Iya, Mbak. untuk bisa datang tepat waktu, bisa apel Betul, itu runtutannya kalau belakang harus, bangunnya lebih pagi-pagi gitu betul. ya, Mbak, ya. Manajemen waktunya harus Manajemen lebih waktu, baik lagi, betul, baik. ya. Kita sepakat ya ternyata hal yang sederhana bisa berdampak yang, besar ya. Betul. Kalau Mbak Tia sendiri gimana? Masih muda, ada resolusinya mungkin salah satunya menambah anggota keluarga lagi Oh. dengan baby di tahun 2025 ini. Kalau untuk menambah baby mungkin saya sudah cukup dengan 3 Oh, ini sudah saja 3. ya, untuk resolusi saya mungkin di hal yang lain, tapi itu tadi saya tertarik dengan resolusinya Mbak ini tuh mungkin nanti bisa saya adopt untuk lebih baik dalam hal manajemen waktu itu Oke, tadi. baik. Bismillah ya, mari Ya, bersama-sama bismillah. kita, menulis harapan-harapan yang baik dan mudah-mudahan kita, berkomitmen ya, bisa Mhm. berkomitmen memenuhi harapan-harapan tersebut. Kalau enggak, kita berkomitmen sendiri, kecewa sendiri, nanti jadi kurang bahagia dengan Iya, diri betul sendiri. betul betul betul. Baik, Gitu. terima kasih, amin. Semoga resolusi kita bisa tercapai ya tahun Amin ini ya, Mbak In ya. amin. Ya. Baik Mbak In, di kesempatan bincang jiwa kita kali ini kita akan bahas tentang generasi alfa yang cerdas Mhm dan adaptif. Oh mhm, ya, baik. sebelum itu ini informasi yang terbaru yang saya dapatkan Mbak In bahwa di tahun 2025 ini kita telah kedatangan generasi baru ya. Oh bukan anak Ternyata ya, bukan iya, rencana baby ya? bukan, ternyata kita sudah kedatangan ke generasi baru ya. Per 1 Januari 2025 informasinya itu Mhm. sudah datang generasi yang namanya generasi beta. Oke. Sampai diperkirakan sampai akhir tahun 2039 ya. Wow, Ini lumayan generasi panjang alfa ya. masih memasuki usia remaja, kita sudah kedatangan generasi Iya, kalau beta. Mbak Tia sendiri masuk generasi apa nih? Kalau saya generasi milenial Oke, saya, jadi ini saya kelahiran bisa 87. oh gitu ya, kalau saya generasi sebelum generasi milenial. Oh gitu. Jadi, udah ketahuan nih ya, Oh ya, sekitar kelahiran anak-anak berapa saya ya. generasi alfa ini Oh Mbak gitu, saya Iin, juga ya. masih punya anak-anak di generasi alfa yang lahir di oh iya, generasi Mhm, alfa itu, mulainya rilis ya, Mbak, ya, mhm, sekitar 2010 ya, mhm mhm. 2010 sampai 2024. Jadi
kalau begitu saya punya anak juga yang, rilisnya di, Tahun rentang tahun generasi iya, alfa ini ya, baik. termasuk generasi alfa. Baik Mbak, sebelum kita ngomongin generasi Mhm alfa mhm. nih, supaya sahabat jiwa nggak bingung nih kok tiba-tiba ngomongin generasi alfa, mungkin Mhm. perlu kita sampaikan sedikit tentang pengelompokan generasi ini. Iya, Ada generasi apa saja sih Mbak? Dan mungkin tiap generasi, kenapa disebut generasi, kan pasti dia punya karakteristik sendiri betul mungkin. betul Ada ya. karakteristik masing-masing Mhm. generasi. Mungkin Mbak In bisa ceritakan ke sahabat jiwa Oke, tentang pengelompokan generasi tersebut. betul ya. Silakan Mbak. Jadi mungkin, istilah-istilah generasi yang X lah, yang Y lah gitu ya, Mhm. yang alpha dan sekarang, generasi beta itu juga sepertinya saya baru mendengar akhir-akhir aja gitu ya. Mhm. Mungkin saat 2000-an ke sini ya, Mbak, ya. Oh Iya. itu mulai, terdengar nih Mhm. generasi milenial. Jadi, sobat jiwa gitu ya, generasi ini sebenarnya untuk memudahkan ya, memudahkan bagaimana kita mengenali, menyikapi ya, karakter generasi-generasi yang lahir gitu ya, yang sepertinya ditandai dengan adanya perubahan-perubahan, eee global seperti itu ya. Mhm mhm. Misalnya baby boomers ya, Iya. itu, generasi yang lahir setelah, eee, Perang Dunia Kedua, sehingga mereka punya karakteristik yang disiplin ya, mungkin, kaku, mungkin anti pemerintah begitu ya. Karena dilatar belakangi oleh orang tua yang mengalami masa-masa perang ya, secara global kan namanya juga Iya. perang dunia ya. Jadi, mereka diasuh, dididik oleh orang-orang tua yang, mengalami masa peperangan sehingga orang tua mereka tentu, membentuk gitu anaknya supaya bisa survive setelah mengalami, peperangan ya. Nah, Mmm. kemudian lahir generasi, X Iya. begitu ya, antara sekitar 60-an sampai 80-an ya dan, eee, ketika generasi X ini semakin, apa ya, menuju perubahan generasi, mereka sudah, mulai mengenal teknologi, gitu ya, Mhm. teknologi digital, teknologi informasi, dan, mereka seperti ini ya, mengalami 2 gitu ya, 2 Iya. perubahan, Mhm. 2 zaman gitu ya, Mbak, ya. Antara mereka konvensional, teknologi, televisi misalnya gitu Mhm. ya, kemudian informasi-informasi yang masih cetak gitu ya, media cetak, kemudian, mereka mengenal begitu ya, teknologi digital gitu Iya, ya, seperti mulai-mulai mulai mengenal ya, internet mhm, begitu iya. ya, sehingga mereka pun juga sudah mulai, mempelajari bagaimana, hidup dalam perkenalan dunia yang semakin tanpa batas begitu ya, Mhm. tanpa dan, dengan dibekali dengan, hal-hal yang, apa ya, dibekali dengan, karakter-karakter yang lebih, misalnya pantang menyerah gitu Mmm, ya, mhm. yang masih bersifat konvensional seperti Iya. itu. Nah, kemudian beralih ke generasi Milenial ya? Setelah generasi milenial X, ya iya, atau, generasi Y. Y ya, Mhm. biasa kita kenal dengan generasi milenial Iya. ya. Ini adalah anak-anak yang sudah mulai melek digital ya, Mhm mhm. kemudian, mereka lebih mudah dalam mengakses banyak hal gitu ya dan, eee, kemudian yang berikutnya menuju ke generasi Z ya, Iya, Gen Z, Zoomer itu ya, heeh, mhm. betul. Yang Nah, lagi sering-sering rame diperbincangkan oke, sekarang, Gen Z. betul. Mhm. Ya, karakter mereka pun juga berubah karena mungkin, mereka lebih sosialisasinya lebih berkurang, Mhm mhm. kemudian paparan, televisi masih kena gitu ya, termasuk Iya. generasi milenial juga ya, sudah mulai mengenal, terpapar dengan, televisi, dengan, Mhm, media-media, media-media, ya. cuman tidak semasif dengan, paparan yang terjadi yang diterima oleh generasi Z. Sehingga, misalnya ini juga paparan-paparan media sosial, waktu mereka yang lebih banyak di depan televisi misalnya, Mhm. yang pegang gadget, beraktivitas dengan gadget, itu, mempengaruhi beberapa hal dalam aspek perkembangan generasi-generasi.
tadi, generasi Z gitu ya. Mereka sudah banyak ya permasalahan yang diakibatkan oleh misalnya kekurangan komunikasi, sosialisasi secara real di ya, seperti itu. Jadi mereka mungkin keterampilan sosialisasinya agak berpengaruh begitu ya. Kemudian banyak kasus-kasus yang semakin meningkat seperti kasus-kasus permasalahan perkembangan bahasa pada anak-anak karena anak-anak lebih banyak terpapar dengan media-media sosial atau televisi yang searah ya, Gadget gitu yang ya. satu arah begitu ya. Kalau di generasi sebelumnya anak-anak ini kan ya bersosialisasi secara real di dunia Iya, nyata, benar. banyak berkomunikasi, banyak waktu untuk berinteraksi, bermain yang melibatkan fisik begitu ya. Jadi secara fisik anak-anak X misalnya atau ya X ya lebih banyak Iya. ya X itu dan Y. X dan Z awal-awal begitu ya milenial awal-awal mereka mungkin perkembangan secara fisiknya lebih optimal dibandingkan generasi setelahnya generasi Z. Sekarang kita generasi alpha Alpha gitu ya ya. seperti itu. Dan ini tentu jadi satu perlu perhatian ya bagi para orang tua bagaimana menyikapi dan mengasuh mendidik anak-anak yang lahir berkembang gitu ya menjalani kehidupannya di masa-masa sekarang begitu ya yang terutama yang sudah perlu perhatian khusus yang generasi alpha dan besok semakin ya generasi beta yang kemajuan teknologi itu semakin cepat begitu ya dan mereka akses untuk medsos teknologi itu semakin tinggi seperti itu. Iya, betul Mbak In. Jadi saya ingat jokes-jokesnya netizen kadang saya baca-baca itu kalau generasi Z itu disebut dengan generasi komputer, kemudian Oh generasi Alpha betul. disebut dengan generasi handphone, Gadget kemudian gitu Gen ya. Z, nanti generasi Beta ini akan jadi generasi AI katanya begitu. AI ya. Atau Iya. ada ya udah muncul lagi itu apa IoT Oh S ya, ya. itu sepertinya Kan saya malah kita baru dengar iya sekarang. kita Iya. aja mungkin baru ini ya baru mengenal ya teknologi AI ya Iya, seperti betul. itu. Baru-baru ini kan muncul misalnya di WhatsApp mulai muncul Betul. dan ternyata Baru anak generasi sebulanan ini Alpha, ya. generasi Alpha itu sudah saya lihat bahkan ketika ada penugasan-penugasan dari sekolah seringkali memanfaatkan AI itu untuk mengerjakan tugasnya. Jadi saya rasa kurang tepat tuh jokesnya yang bilang generasi beta yang akan jadi generasi AI mengawali padahal sudah diawali dulu oleh generasi Alpha Alpha ya ya, Mbak In baik. ya. Jadi kita lebih fokus ke generasi Alpha ini Mbak In. Berarti generasi Alpha ini adalah anak-anak sebenarnya kalau kita lihat orang tuanya itu berarti kemungkinan orang tuanya itu adalah generasi milenial Atau atau generasi generasi X. sebelumnya atau mungkin beberapa generasi Gen Z Milenial. awal-awal yang mempunyai anak-anak Gen Alpha. Nah, kalau berdasarkan rentang usianya Gen Alpha ini kan paling besar itu di usia remaja ya Mbak In ya. Betul. Di mana usia remaja ini kita tahu adalah usia-usia yang krusial untuk perkembangan kesehatan mental mereka terutama pertumbuhan juga di perkembangan fisik juga di mana mereka sedang terjadi perubahan fisik yang sangat signifikan ya fase pubertas itu kemudian perkembangan mentalnya. Nah, ini kan karena Gen Alpha ini kita kalau beda sama Gen Z yang sudah ada bekerja yang produktif, kalau Gen Alpha ini kan masih mau memasuki fase-fase itu yang sedang kita persiapkan, sedang berkembangnya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan generasi Alpha ini supaya mereka nantinya itu menjadi generasi yang adaptif dengan perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi ke depan. Betul Gimana ya, Mbak In? betul Mbak Tia ya. Jadi generasi Alpha ini generasi yang lahir sekitar 2010-an sampai 2024 ya. Jadi untuk generasi Alpha yang sudah lahir di 2010 atau belasan awal gitu ya, tentu ini sudah memasuki masa-masa yang rentan ya, krusial ya. Mereka sudah masuk menjelang masa pubertas gitu ya. Dan mereka ini lahir gitu ya, sebenarnya sudah terpapar oleh gadget ya terutama ya. Kalau televisi mungkin sudah mulai berkurang gitu ya. Sudah banyak terpapar oleh gadget dan ini perlu jadi perhatian. Dan saya kira tidak ada kata terlambat ya untuk
kemudian memanajemen kembali ya pemakaian gadget pada anak-anak gitu ya. Nah, dan saya apa ya, kerentanan ini salah satunya karena eh, perkembangan otak anak-anak itu masih belum cukup matang untuk bisa memilah-milih gitu ya Mbak Tia, antara yang baik, antara yang lebih baik begitu ya, antara yang tidak sebaiknya ya tidak boleh diakses dan sebagainya itu mereka masih belum cukup siap untuk menyaring gitu ya, kemampuan otak mereka. Dan ini yang perlu jadi warning para orang tua sehingga ketidaksiapan informasi gitu ya, serapan informasi yang diakses oleh anak-anak ini bisa seminimal mungkin begitu ya, di disaring ya. disaring begitu. Mungkin perlu disaring gitu ya, atau perlu di kehati-hatian ya oleh orang tua. Jadi keterlibatan orang tua untuk memanage informasi yang akan diterima oleh anak-anak itu sangat penting ya Mbak ini ya. Betul. Jadi cuman kadangkala nih yang sering saya lihat dari kadang-kadang dari curhatan para orang tua ataupun saya membaca itu seringkali ketika diarahkan itu anak-anak itu malah merasa terlalu diatur. Anak-anak Gen Alpha ini. Betul. Temanku kok boleh, aku kok nggak boleh misalnya gitu. Betul. Temanku boleh tiap hari main HP, aku kok nggak boleh. Nah, itu gimana sikap bijaknya orang tua? Artinya kita tidak bisa, menurut saya tidak bisa menafikan bahwa memang di zamannya mereka itu adalah zamannya teknologi informasi yang begitu cepat. Betul. Kita tidak bisa menyamakan dia harus main slodor seperti zaman kita dulu kan. Sementara temannya main nggak ada gitu kan. Ya? Jadi mereka jenisnya ngomongnya mabar yuk, mabar FF yuk gitu misalnya kayak gitu kan. Nobar gitu, mabar gitu. Mabar main bareng. Nah, gimana sih bijaknya kita sebagai orang tua gitu Mbak menyikapi kondisi-kondisi seperti ini? Iya, dan pemakaian gadget juga itu memberikan penerimaan sosial. Jadi anak-anak sekarang Gen Alpha itu juga salah satu penerimaan kebutuhan ya untuk diterima sosialnya itu berasal dari berapa mereka menggunakan gadget gitu, karena anak-anak ini kan lebih banyak berinteraksi secara sosial melalui media sosial ya Mbak Tia ya. Nah, dan di satu sisi ini remaja ya, remaja memang kebutuhan untuk diterima secara sosialnya itu besar sekali gitu ya, supaya mereka nggak tersisih, supaya mereka bisa aktif gitu ya. Nah, ini salah satu tantangan orang tua bagaimana anak tetap bisa mendapatkan atau diterima secara sosial oleh teman sebayanya, tetapi juga mencegah kegiatan ya aktivitas untuk bisa diterima secara sosial ini juga terhindar dari dampak-dampak negatif, meminimalisir dampak-dampak negatif. Itu tantangan yang pertama. Bagaimana caranya? Mungkin satu, orang tua itu perlu dari dini begitu ya, itu membangun kedekatan dan membangun komunikasi yang baik gitu ya. Jadi menerima anak dengan apa adanya gitu. Sebenarnya kan anak-anak itu butuh diterima secara sosial karena mungkin belum cukup ya penerimaan dirinya dari keluarga, dari orang tua. Walaupun memang remaja memang sudah kodratnya kebutuhan untuk bersosialisasi itu dengan teman itu besar gitu. Tetapi faktor gitu ya orang tua gitu ya membangun kedekatan yang baik dengan anak itu juga penting sekali gitu. Dan ini perlu dimulai dari sebelum anak-anak sebelum anak-anak gitu ya memasuki masa-masa remaja gitu ya. Dari kecil misalnya anak cerita gitu ya, anak kita yang masih PAUD, masih SD, mereka sedang suka bercerita. Ya, mulainya dari situ. Kita mendengarkan, kita menerima cerita mereka dengan baik, menanggapi, meresponnya dengan baik, dan kita meluangkan waktu, memberikan waktu kita gitu ya, menghentikan aktivitas dari mungkin kita juga sedang beraktivitas dengan gadget kita gitu ya. Iya, betul. Jadi
anak merasa diperhatikan, merasa diterima, tidak banyak dikritisi begitu ya, terutama mungkin secara fisik atau secara capaian-capaian akademik mereka begitu. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan sehingga, kita sendiri tidak gagap ketika anak sudah remaja dan perlu ada komunikasi, ada perbincangan, jadi kita nggak gagap lagi karena kita sudah terbiasa, sudah terbangun iklim komunikasi yang baik gitu. Tantangan yang kedua adalah, bagaimana anak-anak ini bisa bersosialisasi secara seimbang dengan, di dunia nyata. Jadi tidak melulu, lebih banyak menghabiskan waktu bersosialisasi, berkomunikasi di dunia maya gitu ya, tetapi juga kita dorong nih anak-anak kita itu, punya sosialisasi yang nyata. Jadi gimana caranya? Ya mungkin lebih banyak ya anak kita dorong untuk, eee, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan-kegiatan keluar seperti itu. Kita ajak sekali waktu atau kita agendakan bulan sekali atau kalau bisa 2 kali bulan atau minimal sebulan sekali untuk bersilaturahmi gitu ya ke keluarga gitu, ke teman-teman orang tua sehingga, eee, hubungan, kemanusiaan itu ada gitu ya, silaturahmi, hubungan secara nyata itu ada. Sehingga, mereka juga ini penting gitu ya untuk, membangun kepercayaan diri mereka di dunia nyata. Bagaimana, bisa, eee, mengajari orang tua sekaligus bisa mengajari bagaimana beretika Ya, ketika betul. bertamu, ketika, berbicara dengan orang lain yang dengan teman sebaya atau dengan orang yang lebih tua. Seperti itu. Nah, itu adalah media untuk orang tua, mengajarkan sekaligus etika, sopan santun, seperti itu. Iya. Ikutkan mereka ke klub-klub misalnya ya, eee, apa ya, selain ekstrakurikuler di sekolah, ke misalnya, klub Kelompok-kelompok di masyarakat renang gitu misalnya. ya, melibatkan mereka di lingkungan sekitar gitu, ke remaja, kerohanian, misalnya remaja masjid atau kerohanian sesuai dengan, keyakinannya masing-masing, seperti itu. Kan banyak Iya, kegiatan iya. ya, Mbak, iya ya. Nah, itu cara sosialisasi. Kita kita pun juga memberikan contoh gitu ya, bahwa kita tidak melulu, hidup dengan keluarga kita Iya. sendiri, tetapi juga, mengajak mereka bersilaturahmi dengan saudara, keluarga, dengan teman-teman kita. Kemudian mengajak, melakukan kegiatan rekreasi bersama ya, jalan-jalan ya. Jadi, itu mengurangi, eee, waktu mereka dengan gadget. Nah itu, sekaligus banyak ya, banyak manfaat yang, bisa didapatkan dari sisi sosialisasi, dari sisi kedekatan, gitu. Dari sisi mungkin juga melakukan, aktivitas-aktivitas, yang memerlukan fisik begitu ya, misalnya apa tuh Mbak Tia? Saling Permainan-permainan bersama yang dilakukan iya, keluarga gitu iya, ya? betul, betul. Cuman kadang kan ini ya, karena tadi Mbak menyinggung tentang komunikasi, kemudian kegiatan-kegiatan bersama, kadang kala yang sering kita lihat sekarang Iya, dan banyak mungkin kita lihat, oke keluar bersama, misalnya makan bersama, tapi ketika di tempat makan semua pegang HP sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri. Jadi, kebersamaan seperti apa dan bagaimana membangun komunikasi itu mungkin, Mbak In bisa kasih contoh deh, misalnya ketika anak cerita nih, kadang-kadang ibu-ibu nih kan, anaknya baru cerita, "Mah, temanku gini-gini," ibunya langsung, "Jadi harusnya kamu begini-begini." Nah, oke. bagaimana sih kita komunikasi tadi? Karena kan katanya pintu dari segala kedekatan itu adalah komunikasi. Nah, membentuk pola komunikasi ini yang sepertinya butuh usaha dulu ya Mbak In ya. Kadang-kala sebagai orang tua yang harus sabar dulu, walaupun kadang orang tua pikirannya udah meloncat, alah gitu aja gitu kan kadang ya. Iya, Tapi gimana sih Mbak mungkin bisa disampaikan di sini supaya sahabat jiwa juga bisa terbuka gitu pengetahuannya, oh gini loh saya harus berkomunikasi dengan anak-anak saya, terutama kan iya. orang tua dari anak-anak Gen Alpha ini. Oke, ya. Gimana? Baik, dalam komunikasi itu sebenarnya, banyak hal ya,
ini ya, Iya. dari A1 rank 1 Iya, ya, betul, dari anak A1, langsung begitu bener. ya, tentang apa saja pengalaman, kejadian yang mereka alami, peristiwa yang mereka alami, pengalaman emosi yang mereka rasakan gitu ya. Mhm. Itu gimana ya caranya ya? Sebenarnya sederhana ya. Yang pertama, kita mungkin bisa menanyakan gimana kabarnya Mmm, sekolahnya. Tadi ada pengalaman apa yang menarik di sekolah? Ada nggak hal-hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Seperti itu mhm, ya. Jadi kita ingin tahu gitu ya sama mereka. Kemudian mereka cerita kan, kita mhm, tanggapin, oh begitu. Jadi kalau menurut kamu gimana? Kalau mmm, diperlakukan begini, kalau mendapatkan perlakuan, kalau diberi apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu mhm, ucapkan misalnya, mmm, mhm mhm, mungkin oh iya menurut Bunda, menurut Mama sebaiknya begini. Nah, kalau mmm, menurut kamu bagaimana? Misalnya sekaligus membincangkan tentang dampak buruk, dampak positif, tentang bagaimana mengatasi situasi yang tidak nyaman, situasi yang sulit, atau mendapatkan perlakuan eh, yang buruk mhm begitu ya. mhm Nah, mhm, itu sekaligus bisa di situ didapatkannya. Anak juga bisa, oh, oh begini ya cara mengatasinya. Oh, mmm, oh mhm begini ya caranya yang baik ya. mhm. Nah, Jadi itu jenis komunikasi yang dibangun tuh terbuka dulu ya, iya kita tanya dan terbuka. kita mengajak mereka berfikir Iya, untuk solusi betul. permasalahannya. Jadi Mhm. bukan lagi mendikte, "Harusnya Iya, kamu begini, itu harusnya kamu begini," bisa gitu ya? kita, biasakan dari kecil Mhm begitu ya. mhm Apalagi ketika anak-anak kita sudah mulai menginjak, usia-usia menjelang pubertas, menjelang, mhm puber seperti mhm itu atau remaja. Nah, itu mhm, lebih banyak lagi gitu ya, metode kita dengan metode diskusi gitu ya. mmm, Karena di satu sisi memang, remaja-remaja itu walaupun, otaknya perkembangan otaknya itu berkembang dengan pesat, tetapi belum matang dalam membuat mhm pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Fungsi eksekusinya atau pengambilan keputusannya juga belum matang iya, juga gitu ya. Mereka lebih spontan gitu ya. Nah, itu disitulah kita bisa memberikan cara pandang, kita memberikan saran, masukan, dan kita bisa mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan, bagaimana menyikapi satu keadaan, kedengeran dikit, Mbak, mhm eee mhm. seperti itu. Kalau misalnya boleh nggak sih pada sewaktu-waktu kondisi kita bersikap tegas ke, anak-anak ini? Misalnya Oh anak-anak iya, yang mau remaja misalnya, "Oh ini mhm, tidak boleh," iya, hal-hal prinsip mhm gitu. mhm Jadi mhm, tidak lagi sifatnya diskusi tapi kita langsung, "Tidak boleh begini," mhm mhm terutama mhm, misalnya terkait dengan bullying, kan sekarang banyak sekali ini betul, dan rentan di usia mereka yang anak-anak alfa yang masih di usia remaja ini. Bahkan sekarang kan bullying itu di level SD sudah ada gitu. mhm. Tegas mana yang misalnya dia harus menjaga dirinya, sayangi dirimu seperti ini tuh sebatas apa, Mbak? Oke, dan itu penting dan itu Mhm perlu, itu harus ya. mhm Jadi itu salah satu agenda yang perlu kita, berikan gitu ya ke anak-anak kita gitu. mhm. Sekarang bullying tidak hanya di dunia maya juga nyata juga Iya ya, tetapi cyberbullying iya gitu ya, betul. karena apalagi kita sedang membahas Gen Alpha gitu yang Iya, mereka hari-hari banyak berinteraksi dengan, media sosial gitu ya. mmm, Jadi kita perlu juga melek digital, melek kita perlu bersedia kemauan gitu ya mhm untuk mhm. belajar bersama, eee, terkait dengan teknologi digital ini ya, Mbak, ya, Mhm kemudian mendiskusikan. Oke, jadi, sikap tegas itu kita bisa itu penting, itu bisa kita berikan ketika kita juga memberikan penjelasan, mhm akibat mhm. dan sebagainya gitu dan ini hal-hal yang prinsip gitu ya, Iya, misalnya itu perlu ditegaskan karena memang dalam hidup, di dunia luar juga, untuk bisa survive, untuk bisa adaptif gitu juga perlu mereka mempelajari aturan-aturan gitu ya. Kan mhm. banyak ya, Iya, dimanapun anak-anak nanti akan menemui namanya mhm aturan-aturan sekolah gitu kan, mhm aturan di jalan raya, mhm kemudian aturan di masyarakat. Nah, semua itu mhm butuh kejelasan ya, mhm. seperti mungkin hitam putih ya. Iya, jadi, Iya. kedisiplinan itu tetap harus diajarkan Oke, ya, iya di harus gitu. bukan berarti dia semakin ke sini terus,
informasi sudah banyak, kemudian Mhm. kedisiplinan itu akan luntur karena segala yang mudah, segala yang bisa Mhm. instan itu Iya enggak ya, iya. enggak menghapuskan Oh itu ya enggak, Mbak ya, jadi, tetap ya. karakter-karakter, misalnya jujur, Mhm. disiplin, kemudian mandiri, kemudian itu atau bersih, peduli ya Iya. dengan lingkungan, itu tuh karakter-karakter yang harus selalu ada gitu ya. Mhm Karena mhm. itu adalah, modal anak kita Mmm. untuk survive, Ya. gitu. Iya iya. Memang nggak boleh luntur kalau yang seperti Kalau itu itu ya. iya, Mhm mhm. karakter-karakter itu harus, tetap ada dan Ya. diajarkan. Mhm mhm. Karena Mhm. kan kadang sering kita dengar anak-anak yang ditegur di sekolah, orang tuanya nggak terima, Oh padahal ya, maksud dari oh sekolah adalah itu untuk maksudnya. mengajarkan kedisiplinan dan anak ini kan Iya. anak-anak generasi alfa seperti itu. Mhm Jadi memang mhm. kan, tetap itu adalah pakemnya ibaratnya kayak Iya, seperti Mbak In sampaikan tadi bahwa kejujuran, kedisiplinan, itu kemandirian, kemandirian itu itu harus beberapa tetap karakter yang harus heeh, tetap, kita ajarkan, mhm, kita, terapkan dalam keseharian kita gitu. iya, Nah, termasuk itu ya, bahkan di rumah juga itu tuh mhm, harus ada namanya, penerapan aturan di dalam mhm, keluarga seperti mhm. itu, Baik baik. gitu. Jadi dari komunikasi, model komunikasi Mhm. orang tua dengan anak, kemudian, pemberian quality time ya, artinya walaupun orang tua itu sibuk bekerja ataupun di rumah itu harus tetap bisa memberikan waktu yang Oh, berkualitas oke, ya untuk betul. anaknya. Jadi, Mhm quality time ini tidak tergantung ya, mhm. seberapa banyak waktu yang kita, hadirkan dengan anak-anak Mmm, ya, Mbak, ya. mhm. Karena belum tentu, orang tua yang kehadirannya, keberadaannya di rumah, yang dekat dengan anak-anak itu memiliki quality time yang lebih bagus daripada orang tua yang Mhm misalnya sibuk bekerja gitu ya, mhm itu mhm belum tentu. Namanya mhm. kualitas ya. Iya. Jadi, bagaimana orang tua memanfaatkan waktu yang ada gitu ya, dan perlu menjadwalkan gitu ya waktu, perlu menjadwalkan karena nggak ada kualitas kalau nggak ada Oh waktu ya. yang Mhm mhm. disediakan ya. Nah, itu bagaimana bisa, eee, mentransfer ya, Iya. informasi, mentransfer, perilaku-perilaku yang baik, kepedulian, sikap empati, sopan santun ke anak itu. Mhm. Nah, Di waktu di yang waktu yang, walaupun hanya sebentar tapi dibuat terbatas berkualitas seperti ya, itu. artinya banyak nilai-nilai yang disampaikan ke anak. Sehingga Betul ujungnya nanti adalah untuk membangun, eee, kemampuan emosional betul, dia, mhm. sosial dia yang baik Iya, ya, Mbak, ya? dan Mhm. anak-anak ini, punya ini ya, anak-anak alfa Anak-anak ini alfa, mhm. punya ya, jadi, mereka memprioritaskan kesehatan mentalnya, Mmm, gitu. mhm mhm. Diharapkannya seperti itu ya, di tengah gempuran gitu ya, Mhm. guyuran Iya, informasi-informasi, mhm. media sosial yang sangat mudah mereka akses Mhm. gitu ya. Dan Mhm. kedekatan ini sangat penting, Mbak, karena, Mhm. anak-anak ini kan tadi belum mampu untuk, memilah-milih mana yang Iya. baik, mana yang buruk, mana Mhm. yang, ini bermanfaat untukku, ini berdampak, negatif untukku. Mhm. Itu jadi, peran orang tua ini, misalnya salah satunya tadi tentang, aturan. Iya. Aturan bagaimana menggunakan gadget, Mmm. ya. Kemudian aturan bagaimana apa saja yang bisa diakses, gitu Iya. ya. Nah itu perlu, orang tua juga komitmen, perlu mengawal dengan Mhm. baik, dan itu semua, bisa gitu ya kalau Mhm. ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan anak kan, Mhm mhm. jadi, dijelaskan juga. Mhm. Semuanya tentu didahului dengan, pemahaman, penjelasan ke anak gitu ya. Kadang kan, Iya. orang tua to the point, "Ini nggak boleh, itu nggak boleh." Nah, gitu Mmm, kan, mhm, gitu iya aja sering ya, seperti itu gitu memang aja kadang-kadang itu. iya Itu nggak pantas. Nah iya, nah itu perlu waktu untuk membincangkan itu, mhm seperti mhm, itu. iya iya, Gitu. Jadi, harapannya anak-anak ini dengan kemajuan teknologi digital, kemudian informasi yang begitu pesat ya dan cepat sekali berubah, mereka tetap bisa adaptif, mhm mereka tetap bisa, seimbang gitu mhm ya, menjalani kehidupan mhm gitu ya secara fisik, mandiri, sosialisasi, mhm, maupun, eee, spiritual iya, gitu ya. mhm.
Jadi, bisa dibilang bahwa memang generasi alfa ini seperti Mbak In katakan tadi memang secara kognitif mereka paling cerdas ya dibandingkan generasi sebelumnya ya, Mbak, Oh ya? ya, Kalau secara secara kognitif kognitif, ya, iya. terutama, sub Mhm. kognitif kan juga banyak ya, Iya Mbak, iya. ya, pemahaman dan sebagainya, terutama di, masalah, informasi, pengetahuan, Mhm. seperti itu. Nah, hanya juga, kadang-kadang mungkin sepotong-sepotong ya, Mhm. anak-anak ini, menerima informasi-informasi itu sepotong-sepotong. Jadi, tetap penting, bahkan, tetap perlu dipertahankan anak-anak ini tetap bisa membaca, eee textbook gitu ya, Oke. buku Mhm gitu ya, mhm sehingga mhm. mereka mempunyai pemahaman yang, Penuh, penuh iya. begitu, yang utuh Mhm begitu mhm. ya. Jadi Kan kan ini jarang ya. bener, tadi informasi yang sepotong-sepotong, kan anak-anak itu memang lebih suka nonton TikTok, kemudian, Mhm. short kalau Mhm di mhm YouTube kan, jadi mhm, kan real. informasi itu memang pendek-pendek ya, betul, reels. Betul. Jadi mungkin, ketika mereka nonton itu, misalnya anggaplah tentang informasi apa gitu kan, Mhm. orang tua atau orang dewasa di sekitarnya mengarahkan untuk mencari informasi lebih jauh dengan membaca ya, Mbak In, Mhm, harusnya iya, seperti itu ya. Jadi biar betul. nggak cuman anggaplah misalnya sekarang AI yang sudah dipakai oleh anak-anak, sering saya dengarkan ada beberapa guru yang bercerita kepada saya bahwa kadang-kadang mereka jengkel ketika memberikan penugasan kepada anak-anak, ditanyakan tentang suatu soal, mereka langsung cari jawabannya di AI. Mhm, Nah, tulisannya plek dengan apa yang ditulis AI, jadi nggak iya. ada sama sekali dengan bahasanya. Padahal diharapkan oleh guru adalah bukti bahwa anak-anak ini paham adalah dia akan menulis dengan bahasanya sendiri ya. Mhm, Jadi, di situ keuntungannya di generasi alfa ini adalah akses informasi sangat luas, bebas, tak terbatas, mhm. tapi kelemahannya itu adalah, kemampuan mereka untuk menganalisa ya, dan kemauan mungkin ya untuk berusaha mencari informasi lebih banyak itu ya, Mbak In, ya, yang Iya harus kita sebagai orang-orang dewasa di sekitarnya membimbing mereka ya, Mbak, ya. iya, Jadi biar nggak mengimbangi. infonya cuma itu aja Iya, gitu menurut mengimbangi. saya, Jadi, mengimbangi ya. mengimbangi, hal seperti itu ya. Jadi orang tua Mhm, tetap, bisa menciptakan iklim di iya. rumahnya sendiri ya, misalnya membawa anak-anak ke perpustakaan Mmm, begitu ya, mhm mhm. kemudian ke toko buku, Iya iya. kemudian kita pun juga mengusahakan membaca buku, sehingga Mmm, mhm. kita bisa jadi role model buat anak-anak begitu Iya ya, iya. dengan memberikan reward dan sebagainya, Mhm. kemudian, membuat, eee catatan atau Mmm. mereka diminta untuk menceritakan kembali gitu ya, menceritakan kembali apa yang sudah dibaca gitu Mmm. atau, membuat cerita gitu. Dan, itu bisa mengimbangi ya, tadi sistem di Informasi yang di informasi. media-media Mhm, teknologi seperti ini. iya. Jadi, budaya membaca itu memang masih harus tetap Harus tetap dibudayakan ya, Mbak, ya, walaupun dibudayakan. sudah Iya. begini kita mudah aksesnya ya, Mbak, Iya ya, iya, terutama untuk iya, anak-anak mhm. ini ya. Dan ini jadi salah satu kekhawatiran juga ya Iya bahwa, ada istilahnya baru kemarin saya baca, iya majalah, anak dari sekolah anak saya iya. tentang darurat literasi begitu. Mmm, mhm. Jadi anak-anak ini juga perlu didorong dan kita juga perlu menciptakan, memberikan contoh, dan juga memfasilitasi untuk itu semua gitu. Mmm, mhm. Ya kalau misalnya anak-anak saya, dibuat, ini, ke perpustakaan daerah. Jadi, Mmm, mungkin mhm. juga kalau mensiasati buku-buku mahal ya Iya, salah satu caranya dengan menjadi anggota perpustakaan. perpustakaan, Jadi, iya. 5 anak punya 5 kartu, satu kartu untuk 2 buku yang boleh dipinjam, jadi 2 minggu mereka Mhm. membaca, 10, sekitar 10 buku dan, mereka akhirnya memiliki, vocabulary, perbenaran kata yang banyak sekali di usia mereka. Ya ada satu anak saya yang suka menulis, ada satu anak yang Mhm. suka cerita Iya dari iya. buku-buku yang sudah mereka baca gitu. Mmm, Dan mhm itu juga menjadi salah satu tips ya mhm. buat, orang tua untuk mengurangi gitu ya pemakaian gadget. Iya betul, karena Jadi memang, tidak bisa kita pungkiri juga banyak orang mhm tua yang, sedari dini anaknya sudah diberikan gadget. Katanya mhm. teman-temannya punya, dia sendiri nggak punya malah kasihan Iya gitu kan ya, iya. ada yang seperti itu. Tapi harusnya boleh-boleh saja berarti Boleh Mbak boleh memberikan boleh gadget saja. asalkan penggunaannya masih dalam pengawasan. Supaya, Betul, tujuannya juga untuk perkembangan emosional mereka ya, karena mhm, kan, terlalu banyak gadget juga tidak baik ya untuk emosional seperti tadi Mbak In jelaskan. iya iya, jadi mereka juga perlu gitu ya caranya menggunakan gadget ya Mhm. dan,
anak-anak ini sebenarnya cepat belajar Iya, kan Mbak ya. Jadi dengan batasan waktu gitu, dengan pemantauan iya. kita, dan tentu saja dengan controlling apa saja yang mereka akses gitu ya. Kadang Mmm, kita juga perlu diskusi, apa sih, oh iya menarik ya gitu ya. mhm, Oh pantes kamu suka dengan ini. Apa sih yang ditonton, apa sih yang dimainkan? Karena mmm, ya tidak kita pungkiri juga anak-anak sekarang eee, mungkin pandai sekali ya mungkin memanfaatkan. umumnya itu terpapar game online gitu ya, dan jadi Iya, di game online juga itu kan banyak hal-hal yang perlu kita waspadai gitu iya, ya. betul, Mhm. untuk anak-anak. Untuk anak-anak begitu ya, karena banyak propaganda-propaganda yang diselipkan melalui Mmm. game-game seperti itu. Oh iya. Mungkin, di akhir nih, Mbak, kira-kira nih untuk Gen Alpha yang, Mhm. usianya sekarang usia remaja nih, apa kewaspadaan terkait kondisi-kondisi kesehatan mental yang perlu diwaspadai orang tua? Artinya, tadi, Mbak jelaskan bahwa anak-anak di generasi Alpha ini nanti akan menjadi anak yang sadar akan kesehatan mental. Nah, sebelum Mhm. itu, kewaspadaan kita untuk, dengan kondisi-kondisi anak-anak ini seperti apa? Kapan kita artinya perlu membawa mereka ke, pertolongan yang lebih lanjut atau kita sepertinya perlu berkonsultasi dengan ahlinya Oke, terkait kesehatan mental mereka seperti apa, Mbak? baik. Yang pertama, Mbak, kita menciptakan kondisi atau Mhm, kehidupan dalam skop kecil di rumah tangga ya, mhm, di rumah itu secara seimbang. Jadi iya, seimbang secara fisik ya, secara kemudian kemandirian mereka, kemudian sosialisasi, kemudian agak keras dikit. oke, komunikasi gitu ya. Mhm, Eee, dan itu semua perlu aturan yang jelas ya di mhm, rumah tangga. Itu kuncinya di rumah tangga. Orang tua perlu terus belajar bagaimana juga mengikuti perkembangan teknologi digital misalnya, teknologi mhm, informasi, dan itu semua untuk sebagai salah satu cara untuk mengasuh anaknya. mhm, Nah, bagaimana? Ya kalau segala sesuatu kalau sudah tadi harusnya seimbang ya secara iya, sosial, sosialisasi, oh anak-anak masih bersosialisasi. Oh iya pemakaian gadgetnya misalnya 1 jam mhm, sehari atau berapa, 30 menit untuk anak yang lebih kecil misalnya seperti itu. mhm, Kemudian masih mampu melakukan rawat diri dengan baik, kemudian mmm, menunaikan, mengerjakan tugas-tugasnya, tugas-tugas mhm, sekolah misalnya ya, melakukan ibadah, melakukan rawat diri. Nah, itu ketika masih eee, seimbang gitu ya, mhm, oh itu it's fine begitu ya. mhm, iya, Oke. Nah, tetapi ketika pemakaian gadgetnya gitu ya, atau tugas-tugas sekolahnya sudah mulai bermasalah atau bahkan eee, bolos gitu gara-gara eee, mau main iya, gadget gitu mhm, ya, atau rawat dirinya sudah mhm, keteteran gitu ya, kewajiban-kewajiban secara spiritualnya juga sudah mulai dilalaikan, oh itu berarti memang sudah ada permasalahan-permasalahan yang perlu segera kita atasi seperti mhm, itu. Kita dorong dia untuk lebih banyak keluar bersosialisasi, untuk melakukan aktivitas fisik, mhm, bergerak begitu, bersepeda misalnya, berjalan, lari, berenang ya, kegiatan mhm, olah fisik seperti itu. Nah, kemudian juga tanda lain-lainnya misalnya ketika eee, kita batasi akses dengan gadget itu lebih emosional. Nah, itu ada artinya tanda tanya dia udah kecanduan, berarti mungkin sudah ke arah maladaptif itu ya? maladaptif seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti harus mendapatkan, Ya dibawa treatment berkonsultasi misalnya ya, treatment-nya secara treatment khusus, secara khusus mungkin dengan profesional yang terkait misalnya mhm, seperti mhm. itu, gitu. Iya, Nanti mungkin akan ada program intervensi iya, yang bisa disarankan untuk dilakukan gitu ya, mhm, oleh anak maupun juga oleh orang tua untuk mendukung treatment yang disarankan oleh profesional. mhm, dan itu harus dilakukan sedini mungkin ya supaya mereka tetap, Ya berkembang tidak menghambat perkembangan emosionalnya ke betul, depannya. sedini mungkin ketika permasalahan sudah diketahui. Iya, Mhm, karena baik, bisa jadi permasalahannya baru ada ketika dia di usia 10 tahun, 12 tahun, misalnya seperti itu. Atau ketika, eee eee, pembelajaran lebih banyak
perlu menggunakan gadget, perlu Iya. informasi-informasi, tugas-tugas perlu dilakukan dengan mengakses dari gadget Iya. seperti itu. Sehingga mungkin dari situ baru mulai terpapar atau mulai bermasalah dan sebagainya. Baik, betul sekali Mbak, itu sangat bermanfaat sepertinya kita sebagai orang tua dan saya sendiri Iya, dengan ibu dengan anak-anak generasi alfa. betul. Iya, Kita betul. sama kok Mbak punya punya anak-anak generasi alfa dan Iya. ini tantangan ya buat Iya. kita. Dengan bincang-bincang gini kita jadi mengingat, "Oh iya ya tugas saya banyak Iya, ya," gitu. betul betul. Tapi bikin Gitu. bisa kok gitu, Insya tapi Allah bukan berarti bisa. kita sulit, tapi dengan berbincang-bincang dengan ahlinya ya, Mbak ini sebagai psikolog, terbuka pikiran saya sebagai ibu dari generasi alfa ini Mbak, Dan ini secara juga mengingatkan kita ketika mhm, saya menyampaikan pun juga, oh ya, mengingatkan saya sendiri, oh iya ya ini belum saya lakukan, oh ini perlu saya perbaiki lagi pola asuh saya gitu. iya. Jadi memberikan insight pribadi ke diri saya sendiri juga, Mbak. Ya, luar biasa, Mbak, ini. Tidak Iya. terasa kita sudah di akhir bincang jiwa Mhm, kita kali iya. ini, Mbak In ya. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang diberikan kepada sahabat jiwa semua. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat untuk kita sama-sama mengasuh generasi alfa ini agar mereka menjadi generasi yang cerdas dan adaptif seperti yang kita harapkan ya, Mbak Iya In ya. iya. Eh, Terima kasih juga Mbak Tia ya, sudah Jangan, kapok jadi untuk hadir di teman Bincang Jiwa bincang-bincang lagi ya, yang Mbak In baik. ya. Suatu Oke, saat diundang lagi sebagai narasumber di Bincang Jiwa. insya Allah Mbak Tia. Ya, terima kasih Mbak In Sama-sama atas Mbak Tia. kesempatannya. Baik sahabat jiwa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Bahwasanya apapun peran kita saat ini jangan pernah takut dengan perubahan. Yuk kita aware dengan perubahan yang ada di hadapan kita. Kita aware dengan segala hal yang mungkin akan terjadi di kehidupan kita dan generasi-generasi kita berikutnya. Jika ada kondisi-kondisi yang maladaptif, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Baik, sahabat jiwa, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan bincang jiwa kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di bincang jiwa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.